Bab 2301, Ceroboh. Oke, aku tidak akan bertarung, biarkan Jin Yuan bertarung. Dev tidak bermaksud untuk mempertahankan cincin itu. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang 8 alam rahasia. Dia hanya ingin menggunakan konferensi ini untuk mempelajari kekuatan setiap alam rahasia. Dev sudah berbicara, jadi Tono berhenti berdebat dan membiarkan Jin Yuan menerima tantangan. Segera, orang-orang mulai mencari lawan untuk bertarung, tetapi sebagai Yao Zhenghui, yang menduduki peringkat pertama, tidak ada seorang pun di depan ring, tidak ada yang cukup bodoh untuk bersaing dengan Yao Zhenghui di game pertama. Pada saat ini, Yao Zhenghui sedang duduk di atas ring dengan sedikit kebanggaan di wajahnya, wajah yang baru saja hilang dari jam pola naga sepertinya telah diperoleh kembali pada saat ini. Tidak ada yang berani melawannya, yang membuktikan bahwa orang-orang ini takut padanya. Dev hanya melirik ke arah Yao Zhenghui, namun ketika Yao Zhenghui melihatnya, dia langsung melambai dan berkata, "Dev, kamu bisa melumpuhkan 9 naga emas dengan satu palu, kamu pasti sangat kuat, bagaimana kalau kita berdua bertarung?" Yao Zhenghui sangat ingin bersaing dengan Dev, jika dia mengalahkan Dev, Dev akan dibayangi olehnya dalam sekejap. "Jika kamu tidak melawan, aku tidak bisa mengalahkanmu." Dev melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu-ragu. Kali ini, Yao Zhenghui sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa bagi biksu seperti mereka, mereka berlatih keras hanya untuk maju. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka tidak cukup baik. Tapi begitu Dev membuka mulutnya, dia mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, yang di luar dugaan Yao Zhenghui. Dev mengabaikan Yao Zhenghui dan mulai berkeliling arena lain untuk melihat orang-orang berkompetisi di arena dan memahami kekuatan orang-orang ini di alam rahasia. "Tuan Dev, apakah Anda tidak ingin berkelahi?" Hou Zhen bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya, "Sebaiknya aku melihatnya dulu dan membicarakannya nanti." Hou Zhen tahu bahwa Dev sedang menunggu untuk melihat apakah seseorang yang lebih lemah akan bersaing. Dev sedang mengambil tindakan, jadi dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. "Tuan Dev, Anda punya 3 peluang. Selama Anda tidak dikalahkan 3 kali, Anda bisa terus menantang," kata Hou Zhen. Dev tersenyum tipis, tapi dia tidak berencana memasuki ring, dia hanya melihat sekeliling dan akhirnya membuat rencana. "Tuan Dev, karena Anda tidak ingin masuk ke dalam ring, maka saya akan." Setelah Hou Zhen selesai berbicara, dia melompat dan langsung melompat ke atas sebuah ring. Pada saat ini, ada juga seorang pria kecil kurus dengan pakaian tipis di atas ring. Dev hanya melihatnya sekilas, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan berencana untuk pergi. "Tuan Dev, apakah menurut Anda Hou Zhen tidak bisa mengalahkan orang-orang di atas ring?" Saat ini, Nora melihat Dev seperti itu dan bertanya. "Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, monyet itu hanya bisa menahan paling banyak 1 gerakan," kata Dev. "1 gerakan." Nora berkata dengan tidak percaya, meskipun Hou Zhen tidak terlalu kuat, dia. Sebelum Nora menyelesaikan kata-katanya, dia hanya mendengar suara ledakan. Saya melihat tubuh Hou Zhen terbang turun dari ring dalam sekejap dan jatuh dengan keras ke tanah. Saat ini, Nora melihat ke arah Hou Zhen dan tidak tahu harus berkata apa. Hou Zhen berdiri, lalu berkata dengan wajah merah, "Ceroboh, ceroboh." Dev tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi pada saat ini, teriakan keras langsung menarik perhatian Dev. Dev menoleh dan menemukan bahwa Hani telah naik ke atas panggung dan bertarung dengan seorang pria berkulit putih. Hani memegang pedang panjang di tangannya dan terus mengayunkannya, pedang itu seperti ular berbisa, terus menyerang. Tapi pria berbaju putih itu tidak tergesa-gesa, dengan sedikit senyuman di wajahnya, dan terus menghindar. Terlihat bahwa pria berbaju putih jelas-jelas memberi jalan kepada Hani dan tidak terburu-buru untuk mengalahkan Hani. Mengapa Nona Hani memilih orang ini untuk berkompetisi? Dia jelas bukan lawannya. Hou Zhen berkata dengan sangat bingung saat melihat ini. Bab 2302, Menggoda. Siapa pria berbaju putih ini? Dev bertanya. Orang ini adalah Feng Wuhen dari lembah Feng Yue, alam rahasia Sanmen. Dia pria yang seksi. Meskipun pria ini bejat, dia sangat kuat. Jika dia tidak berjanji kepada pihak lain untuk sengaja kalah karena menjemput gadis, Feng Wuhen pasti bisa masuk daftar peringkat. Hou Zhen memperkenalkan. Benar saja, setelah Hou Zhen selesai berbicara, Feng Wuhen mulai menggoda Hani. "Nona Hani, kamu bisa mempertimbangkan saran yang baru saja aku buat.
Jika kamu membiarkan aku menciummu, aku bisa dikalahkan di kakimu sekarang juga. Feng Wuhen memandang Hani dengan mata menyipit. Wajah Hani memerah meskipun dia tidak berbicara, pedang di tangannya bahkan lebih kuat. Hanya saja perbedaan kekuatan antara keduanya cukup besar, dan Hani tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuhen. Tapi Feng Wuhen hanya mengelak dan terus menggoda Hani. Sepertinya baginya, arena ini bukan untuk kompetisi, tapi untuk menjamu cewek. Aku akan memotongmu sampai mati. Hani sangat marah dan menebas ke udara dengan pedang panjang di tangannya. Namun, Feng Wuhen mengulurkan tangan dan menjepit pedang Hani dengan dua jari. Hani tidak dapat menarik pedangnya kembali, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tang! Kemudian terdengar suara yang tajam, dan pedang panjang Hani patah saat Hani tertegun. Feng Wuhen meraih pergelangan tangan Hani dan menarik Hani langsung ke dalam pelukannya. Hani panik dan berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa melawan sama sekali. Feng Wuhen memandang Hani dengan senyuman cabul, dan benar-benar mendekatkan mulutnya ke wajah Hani. Bah, dasar mesum, tak tahu malu. Hani meludahi wajah Feng Wuhen dengan keras. Senyuman cabul di wajah Feng Wuhen menghilang seketika, dan digantikan oleh ekspresi dingin. Sial, aku sangat tidak tahu malu. Setelah mengatakan itu, Feng Wuhen memukul Hani keluar dari ring dengan satu telapak tangan, dan melemparkannya dengan kasar keluar ring. Hanya saja Hani ditangkap oleh seseorang dari Istana Gerhana Ungu segera setelah dia terjatuh dari ring, dan itu tidak menimbulkan banyak bahaya. Pada saat ini, setelah Feng Wuhen melempar Hani keluar dari ring, matanya menunduk, lalu tertuju pada Nora. Wajah dingin itu langsung dipenuhi dengan senyuman cabul. Nona Nora, apakah kamu ingin bersaing denganku? Aku bisa menyerah padamu. Selama kamu membiarkan aku menciummu, aku akan segera menyerah dan membiarkanmu menang. Jika kamu membiarkanku tidur selama 1 malam, aku bisa membuat semua orang di alam rahasia gerbang gunung kita kalah darimu. Apa pendapatmu tentang kesepakatan ini? Feng Wuhen bertanya pada Nora. Wajah Nora pucat karena marah, dan dia naik ke panggung dengan marah, tapi dihentikan oleh Dev. Jika kamu naik ke sana, kamu bukan tandingannya. Aku akan melakukannya. Dev melihat perilaku Feng Wuhen dan memutuskan untuk naik dan memberi pelajaran pada orang ini. Tetapi ketika Dev hendak naik ke atas panggung, dia melihat sesosok tubuh melintas, dan kemudian melompat ke atas ring. Dev melihat dan menemukan bahwa itu adalah Kal. Kal awalnya menempati sebuah panggung, tetapi ketika dia melihat Hani diintimidasi oleh Feng Wuhen, dia langsung berlari. Feng Wuhen, jangan terlalu sombong, aku akan mengebirimu hari ini dan menjadikanmu seorang kasim. Kal meraung ke arah Feng Wuhen. Kal, kamu menjilati anjing, untuk apa kamu memanggilku? Dengan keterampilan kucing berkaki tigamu, kamu berani naik ke panggung untuk melawanku. Sepertinya Feng Wuhen sama sekali tidak menganggap serius Kal. Aku akan mengebirimu hari ini meskipun aku mempertaruhkan nyawaku. Wajah Kal memerah, dan aura di tubuhnya mulai meningkat. Kamu bukan tandingannya, turunlah. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar, dan kemudian sosok cantik muncul di atas ring lagi. Kal ingin marah, tetapi ketika dia melihat orang itu datang, dia langsung menelan kata-katanya. Bab 2303, kalahkan dirimu. Karena yang di atas panggung adalah Yu Jiameng, putri Yu Qian. Belum lagi Yu Jiameng adalah sosok yang terkenal, namun dengan reputasi Yu Qian di 8 alam rahasia, Kal tidak akan berani untuk tidak menghormati Jiameng. Nona Yu, aku. Kal ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Yu Jiameng memelototinya dan berkata, turun. Kal gemetar dan hanya bisa melompat turun dari ring. Nona Yu, kamu tidak berada di arenamu sendiri, kenapa kamu datang ke arenaku? Melihat Yu Jiameng, Feng Wuhen tidak lagi memiliki senyum cabul di wajahnya, tetapi bertanya dengan sedikit malu. Aku tidak bisa melihatmu menindas wanita. Hari ini aku akan bersaing denganmu. Jika aku kalah, aku bisa membiarkanmu menciumku. Jika kamu kalah, aku akan mengebirimu. Yu Jiameng memiliki wajah dingin dan niat membunuh di matanya. Nona Yu, berhentilah bercanda. Aku bukan tandinganmu. Jika aku tidak melawanmu, aku akan mengaku kalah. Feng Wuhen tidak bodoh, tidak mungkin dia bisa mengikuti Yu Jiameng. Kamu tidak diperbolehkan mengaku kalah. Yu Jiameng memarahi. Kenapa kamu tidak bisa mengaku kalah? Aturan mengizinkannya. Kamu tidak bisa mengubah aturan begitu saja karena ayahmu adalah Yu Qian, kan?
kata Feng Wuhen. Saat ini, Yu Jiameng tidak bisa berkata apa-apa, lagi pula, jika dia tidak setuju, dia bahkan tidak akan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh ayahnya. Tapi dia setuju dengan Feng Wuhen untuk mengakui kekalahan, tapi dia tidak bisa memberi pelajaran pada orang mesum sebesar ini. Untuk sesaat, Yu Jiameng berada dalam dilema. Sebaiknya aku datang dan menemui pria tak tahu malu ini. Saat ini, Dev berbicara dan kemudian berjalan menuju ring. Yu Jiameng memandang Dev dan sedikit mengernyit, kamu. Meskipun Dev membunyikan bel pola naga dan bahkan melumpuhkan 9 naga emas dengan satu palu, Yu Jiameng tidak berpikir Dev sekuat itu. Bagaimanapun juga, Dev mampu membunyikan lonceng pola naga karena dia mengetahui rahasia lonceng pola naga, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Dengan kekuatan Dev di alam gangguan ketiga, bagaimana dia bisa menjadi lawan Feng Wuhen? Dev. Melihat ini, Hani buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Dev, jangan naik, kamu bukan tandingan Feng Wuhen, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kal menjadi sangat marah saat melihat Hani begitu peduli pada Dev. Jangan khawatir, jika dia berani menganiayamu, aku akan menghajarnya hari ini. Dev tersenyum tipis pada Hani. Mendengar perkataan Dev, Hani tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Jika tidak berhasil, akui kekalahan dan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Dev mengangguk, lalu melompat ke atas panggung. Nona Yu, dia tidak berani melawanmu. Sebaiknya kamu turun dan aku akan memamerkannya. Jika dia bahkan tidak berani membandingkan dengan saya, seorang biksu di dunia sekuler, biarkan saja dia pulang dan meninggalkan 8 alam rahasia. Jangan mempermalukan 8 alam rahasia lagi. Dev berkata pada Yu Jiameng. Kata-kata Dev sengaja membuat Feng Wuhen kesal, agar dia menerima tantangan tersebut, jika orang ini masih menyerah, Dev tidak akan ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, di mata pria ini, wanita jauh lebih penting daripada menang atau kalah. Huff, kamu adalah pria dari dunia sekuler, kenapa kamu begitu hebat? Jangan mengira karena kamu telah membunyikan bel bertanda naga, semua orang akan takut padamu. Hari ini aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Feng Wuhen meraung marah, dia memang telah ditipu oleh Dev. Melihat ini, Yu Jiameng hanya bisa meninggalkan ring dan melihat bagaimana Dev akan memberi pelajaran pada Feng Wuhen. Karena banyak orang tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Dev, dan Dev baru saja membunyikan lonceng pola naga, banyak orang datang untuk melihat pertarungan antara Dev dan Feng Wuhen. Bahkan orang-orang di platform tinggi pun menoleh, ingin melihat kekuatan sebenarnya Dev. Dev tiba-tiba menjadi pusat perhatian, yang membuat Feng Wuhen sangat bersemangat. Selama dia bisa dengan mudah mengalahkan Dev, ketenarannya akan langsung terbuka di 8 alam rahasia. Bab 2304 Apakah menurut Anda saya mudah ditindas? Jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, aku tidak akan masuk ke dunia rahasia. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung muncul. Pedang itu mengikuti kemauannya, dan pedang pembunuh naga mengeluarkan suara mendengung, niat pedang yang tak ada habisnya meledak pada saat ini. Dev memandang Feng Wuhen dengan seringai tak berujung di wajahnya. Meskipun ranah Dev tampaknya tidak berubah saat ini, kekuatan naga di tubuhnya telah meningkat pesat. Jika bukan karena mencegah seluruh kekuatannya terungkap, Dev pasti sudah mengaum dengan naga emas di tempat pedang pembunuh naga muncul, memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Merasakan niat pedang yang terpancar dari pedang pembunuh naga, rasa jijik di wajah Feng Wuhen menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Saat pedang pembunuh naga muncul, dia tahu bahwa Dev bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Feng Wuhen juga perlahan menghunus pedangnya, dan seketika pedang itu terpancar dengan niat membunuh. Dev dan Feng Wuhen saling memandang, tidak satu pun dari mereka yang bergerak lebih dulu. Dalam duel antar master sejati, mengambil tembakan pertama pasti akan lebih unggul, tetapi itu juga dapat mengungkap kekurangan dan kelemahan Anda sendiri. Dan di antara master seperti mereka, mungkin kekurangan saja bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ayo, biarkan saya melihat kekuatan apa yang bisa Anda, seorang biksu di dunia sekuler, capai. Feng Wuhen melambai pada Dev. Dev mendengus dingin, lalu tubuhnya tiba-tiba bergerak. Pedang pembunuh naga di tangan Dev bergetar sedikit, dan cahaya pedang yang mendominasi terlihat menuju ke arah Feng Wuhen. Ketika dia merasakan cahaya pedang yang memancar dari pedang pembunuh naga Dev, Feng Wuhen juga bergerak, dan pedang panjang di tangannya langsung menarik titik-titik bunga sakura di udara.
Ledakan. Aura menakutkan keluar dari pedang Feng Wuhen, dan aura ini langsung memblokir cahaya pedang Dev. Feng Wuhen memang sangat kuat, pedang Dev sebenarnya bisa dihadang olehnya dengan begitu mudah. Baru 2 kali ini kamu masih berani pamer di atas panggung. Feng Wuhen memiliki cibiran di wajahnya, dan kesungguhan di wajahnya menghilang, kekuatan pedang Dev barusan tidak menimbulkan ancaman sama sekali baginya. 10.000 pedang kembali ke klan. Feng Wuhen tiba-tiba melemparkan pedang panjang di tangannya ke udara, dan suara gemuruh langsung terdengar di langit. Pada saat ini, di atas kepala Dev, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian jatuh dari langit, langsung menuju ke arah Dev. Pada saat yang sama, Feng Wuhen dengan ringan menghentakkan kakinya, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit di sekitar arena, menenggelamkan Dev dalam sekejap. Dengan hujan pedang di atas kepalanya dan formasi puing-puing di bawah kakinya, Dev tidak punya cara untuk melarikan diri atau menghindar. Hahaha, kamu tidak memasukkan aku ke dalam daftar, apa menurutmu aku mudah ditindas? Feng Wuhen tertawa. Pada saat ini, terdengar suara mendengung, diikuti oleh cahaya keemasan yang membubung ke langit, langsung menembus susunan puing-puing. Di bawah cahaya keemasan, itu adalah Dev yang memegang pedang pembunuh naga. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev ditutupi oleh sisik emas, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan dan langsung membungkus Dev dengan erat. Ding ding ding. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani, mengenai Dev satu demi satu dan terpental, tidak menyebabkan kerusakan sama sekali pada Dev. Semua orang pasti terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak mengerti apa yang menutupi tubuh Dev dan bagaimana bisa begitu keras. Bahkan Feng Wuhen mengerutkan kening dan menatap Dev dengan dingin. Katakan padaku, jika Dev mengikuti Feng Wuhen, siapa yang bisa menang? Di platform tinggi, Yu Qian melihat situasi di atas ring dan bertanya. Meski Dev punya banyak trik, dia hanya mengandalkan berbagai harta yang dimilikinya. Armor yang dia kenakan dan pedang di tangannya semuanya luar biasa. Tanpa bonus harta karun ini, dia pasti sudah terkena pedang Feng Wuhen sekarang. Jin Lifu menganalisis. Bab 2305, di luar imajinasi. Analisis Paviliun Master Jin bagus. Tingkat kekuatan Dev tidak tinggi. Alasan mengapa dia mampu bertarung dengan Feng Wuhen adalah berkat harta karun di tubuhnya. Tetapi bukankah agak tidak masuk akal bagi seseorang dari dunia sekuler untuk memiliki begitu banyak harta di tubuhnya? Yao Qisheng juga percaya bahwa Dev tidak bisa mengalahkan Feng Wuhen. Tunggu dan lihat, kekuatan sejati Dev mungkin di luar imajinasi kita. Han Fu menatap Dev dan berkata. Ketika Hani diintimidasi oleh Feng Wuhen, Peter terus mengawasi, tetapi aturannya adalah tetua seperti mereka tidak dapat berpartisipasi. Kecuali Hani mengaku kalah dan Feng Wuhen terus mengganggunya, Peter dapat mengambil tindakan. Ketika dia melihat Dev di atas panggung untuk putrinya, Peter sangat menyayangi Dev. Hanya dengan begitu dia akan sangat memuji Dev pada kesempatan seperti itu. Tuan Dev belum menggunakan seluruh kekuatannya, jika tidak, Feng Wuhen akan dikalahkan. Tandri perlahan berkata. Tandri tahu bahwa Dev masih memiliki tunggangan Flame Tiger di tangannya, jika Dev melepaskan Flame Tiger saat ini, bagaimana Feng Wuhen bisa menjadi lawan dari Flame Tiger dan Dev? Namun, Dev belum melepaskan Flame Tiger, sepertinya dia takut memperlihatkan kekuatan aslinya agar tidak diperhatikan oleh orang lain. Semua orang melirik Tandri, dengan wajah tidak percaya. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Tandri. Kekuatan Dev hanya pada gangguan tingkat ketiga. Dia sudah sangat kuat jika dia bisa mengikuti Feng Wuhen dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa mengalahkan Feng Wuhen begitu cepat? Karena tidak ada yang mempercayainya, Tandri tidak berkata apa-apa lagi, hanya Tono yang memperhatikan setiap gerakan di atas ring dengan penuh perhatian. Saat ini, wajah Feng Wuhen di atas ring agak jelek, dan dia berkata kepada Dev dengan suara dingin, "Nak, kamu adalah seorang biksu di dunia sekuler. Aku tidak menyangka kamu memiliki banyak harta di tubuhmu. Namun, kesenjangan dalam kekuatan sebenarnya tidak dapat ditutupi dengan harta." Setelah Feng Wuhen selesai berbicara, dia menusuk dengan pedang panjang di tangannya, dan tiba-tiba cahaya pedang menembus udara dan langsung menuju ke kepala Dev. Tampaknya Feng Wuhen tahu bahwa tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan sangatlah keras, jadi dia menyerang kepala Dev kali ini. Dan jika pedang ini mengenai, Dev akan segera terbunuh. Dev, hati-hati.
Hani berada di antara penonton dan melihat bahwa Feng Wuhen memiliki niat membunuh terhadap Dev, jadi dia segera mengingatkannya dengan keras. Di platform tinggi, Tono melihat bahwa Feng Wuhen benar-benar menggunakan gerakan membunuh, dan dia dengan cepat berkata kepada Yu Qian, Tuan Yu, bahwa Feng Wuhen sebenarnya melanggar aturan dan langsung ingin membunuh. Perlu Anda ketahui bahwa persaingan di Secret Realm Conference hanya untuk berdiskusi, menang dan kalah, serta untuk mendapatkan sumber daya, tidak ada kebencian yang mendalam, jadi tidak ada yang akan membunuh. Tono, ini duel antar master. Kesalahan tidak bisa dihindari. Dan Dev bukanlah orang bodoh. Tidak bisakah dia bersembunyi? Feng Jingyan, penguasa lembah Feng Yue di alam rahasia Sunman, berkata dengan nada meremehkan. Feng Jingyan, apa maksudmu? Apakah muridmu salah? Dia jelas-jelas pembunuh. Jika Tuan Dev memiliki kekurangan, aku, keluarga Zefri, tidak akan pernah selesai denganmu. Tono menatap tajam ke arah Feng Jingyan dan berkata, keluarga Zefrimu bukan apa-apa. Di alam rahasia Sekte Api, keluarga Zefrimu bukan apa-apa. Beraninya kamu mengancamku. Feng Jingyan mendengus dingin, meremehkan keluarga Zefri. Kamu. Tono sangat marah, dan aura di tubuhnya mulai meningkat. Feng Jingyan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, momentumnya langsung meledak. Oke, konferensi rahasia ini bukan tempat untuk kamu bertarung. Yu Qian meraung dingin, dan baru kemudian Tono dan Feng Jingyan menghilangkan aura mereka. Pada saat ini, di atas ring, Dev melihat cahaya pedang Feng Wuhen, kakinya meluncur dengan lembut, dan tubuhnya seperti hantu, terus berubah di atas ring. Bab 2306, Memberimu Tamparan. Feng Wuhen menembakkan cahaya pedang, tetapi Dev menghindarinya, cahaya pedang mengenai cincin di samping dan langsung merobek cincin itu menjadi beberapa bagian. Feng Wuhen melihat gerakan anggun Dev, matanya sedikit menyipit, dan dia terus mengayunkan pedang panjang di tangannya. Beberapa sinar cahaya pedang ditembakkan, langsung menghalangi 4 penjuru arena, dia ingin melihat bagaimana Dev bisa menghindarinya. Melihat ini, langkah Dev menjadi lebih cepat, tetapi cahaya pedang itu sepertinya memiliki mata, berubah menjadi seberkas cahaya, terus-menerus mengelilingi Dev dan menyerang. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gugup, mungkin akan sulit bagi Dev untuk melarikan diri kali ini. Tetapi ketika semua orang mengira Dev tidak dapat menghindari pedang, tiba-tiba Dev, yang hanya memiliki satu sosok, muncul di 4 arah di atas ring pada saat yang bersamaan. Ada sosok Dev di segala arah, dan setiap sosok memegang pedang pembunuh naga, seperti tubuh aslinya. Kali ini, semua orang tercengang, dan Feng Wuhen juga tercengang, lalu dia dengan cepat mengendalikan beberapa lampu pedang dan menembakkannya ke Dev yang muncul pada saat yang sama. Fiuh! Cahaya pedang menembus tubuh Dev dan mengeluarkan suara yang tumpul. Suang-suang. Kemudian terdengar beberapa suara lembut lagi, dan Feng Wuhen melihat bahwa semua sosok Dev yang muncul tubuhnya ditembus oleh cahaya pedang. Kamu berani memamerkan ilusi saja. Feng Wuhen mencibir. Feng Wuhen tahu bahwa kemunculan tiba-tiba begitu banyak Dev pasti karena Dev menggunakan ilusi semua Dev ini pasti palsu, dan hanya satu yang benar. Meskipun Feng Wuhen tidak bisa membedakannya, dia bisa membunuh semua Dev yang muncul, sehingga tidak peduli yang mana tubuh utamanya, Dev akan terbunuh seketika. Sekarang melihat semua sosok Dev ditembus oleh cahaya pedang, Feng Wuhen menjadi bahagia. Tetapi ketika Feng Wuhen tersenyum, dia menemukan bahwa Dev, yang tiba-tiba muncul, perlahan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang setelah cahaya pedang menembus. 4 Dev di 4 arah semuanya menghilang setelah cahaya pedang menembus. Apa yang terjadi? Feng Wuhen bingung. Tidak ada tubuh asli di antara Dev ini. Karena semua ini diubah oleh Dev, di manakah tubuh asli Dev? Lagi pula, arenanya sangat besar sehingga Dev tidak mungkin bisa pergi, jika dia meninggalkan arena di tengah jalan, dia akan dihukum gagal. Apakah kamu mencariku? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Feng Wuhen. Feng Wuhen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menoleh, ketika melihat sesosok tubuh muncul di belakangnya, Feng Wuhen begitu ketakutan hingga hampir kencing di celana. Feng Wuhen berbalik secara naluriah, lalu meninju. Namun sebelum tinju Feng Wuhen bisa mencapainya, Dev menamparkan wajahnya dengan keras, menjatuhkan Feng Wuhen ke tanah di tempat. Seluruh tempat menjadi sunyi, dan semua orang menatap tak percaya dengan mata terbuka lebar. Banyak orang bahkan tidak menyadarinya ketika Dev tiba di belakang Feng Wuhen. Terlebih lagi, Dev dengan mudah menghindari 2 pedang yang ditembakkan Feng Wuhen dengan amarah.
Di platform tinggi, wajah beberapa orang yang awalnya mengatakan bahwa Dev bukan tandingan Feng Wuhen semuanya menjadi sedikit malu. Terutama Feng Jingyan, melihat muridnya ditampar, hanya dia yang tahu perasaannya. Jin Yuan dan Kal saling memandang dengan heran dan tidak percaya. Pada saat ini, mereka berdua sangat terkejut. Awalnya, mereka mengira mereka dapat dengan mudah mengendalikan Dev. Tapi sekarang tampaknya mereka takut akan berbalik dan dicubit oleh Dev. Di dimensi Secret Realm Arena, Yao Zhenghui melihat ke sisi ini dengan wajah tenang, tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Hani dan Nora sangat bersemangat, mata indah mereka berkedip. Tuan Dev luar biasa. Hou Zhen mengangkat tangannya dan berteriak, seolah ingin melampiaskan semua rasa frustrasi di hatinya. Bab 2307, Kehilangan Identitas. Feng Jingyan, muridmu sepertinya tidak belajar apapun kecuali menjemput anak perempuan. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang master? Betapa tidak terduganya, seseorang dari dunia sekuler menamparmu begitu keras. Tamparan ini tidak mengenai dia, tapi wajah Feng Yue gumu. Peter berkata dengan ekspresi lucu. Feng Wuhen baru saja menggoda Hani, yang telah lama membuat Peter tidak puas, sekaranglah waktunya untuk melampiaskan amarahnya. Kata-kata Peter membuat Feng Jingyan sangat jelek, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tidak mungkin Feng Wuhen hanya memiliki kemampuan ini. Ini akan menjadi lebih menarik di masa depan. Yu Qian berkata dengan tenang. Faktanya, semua orang tahu bahwa Feng Wuhen masih belum memiliki cara yang nyata, alasan mengapa dia ditampar oleh Dev adalah karena dia meremehkan musuh. Dev berasal dari dunia sekuler, dan Feng Wuhen meremehkannya sama sekali. Selain itu, aura Dev hanyalah kekuatan dari gangguan alam ketiga, yang membuat Feng Wuhen semakin ceroboh. Jika bukan karena Dev yang membunyikan bel pola naga dan melumpuhkan 9 naga emas dengan satu palu, Feng Wuhen mungkin tidak akan bersaing dengan Dev. Lagi pula, bersaing dengan orang dari dunia sekuler adalah tindakan yang tidak sopan. Tunggu dan lihat saja. Mata Feng Jingyan sedikit mengembun, dan wajahnya muram. Dia juga percaya bahwa muridnya tidak akan pernah dikalahkan oleh pria dari dunia sekuler. Pada saat ini, Feng Wuhen di atas panggung memandang Dev dengan marah. Tamparan dari Dev barusan telah menghapus seluruh harga diri dan wajahnya. Dia juga tidak menyangka bahwa Dev sebenarnya punya beberapa trik untuk mengelabui Zai. Wah, kamu benar-benar membuatku marah. Aku ingin hidupmu. Saat ini, Feng Wuhen tidak peduli dengan aturan atau regulasi apapun, dia meraung keras dan terang-terangan berteriak untuk membunuh Dev. Kamu bisa membunuhku, tapi itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Karena aku bilang aku akan menghajarmu habis-habisan, aku pasti akan melakukannya, jadi kamu harus bersiap untuk berganti pakaian. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi menghina, yang membuat Feng Wuhen semakin marah. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan cara yang mewah. Hari ini aku ingin memberitahumu betapa kuatnya aku. Setelah Feng Wuhen selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai mengalir deras ke ruang pribadi, dan gelombang udara meluncur, menyapu sekeliling dalam sekejap. Ketika Dev melihat ini, dia dengan ringan menepuk tubuhnya dan dengan cepat mundur untuk menghindari ujung tajamnya. Feng Wuhen memandang ayahnya, dan Feng Jingyan mengangguk ke arah Feng Wuhen, seolah keduanya sedang mengkomunikasikan sesuatu. Melihat ayahnya mengangguk, Feng Wuhen sepertinya tidak keberatan. Saya melihat pedang panjang di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tengah ring, dan karakter gunung besar di tengah ring mulai bersinar. Seluruh arena mulai bergetar hebat, dan tiba-tiba pedang itu seperti terdorong keluar oleh sesuatu. Segera setelah itu, aliran energi hitam muncul dari tempat yang ditembus oleh pedang panjang. Energi hitam ini mulai menyelimuti arena dan perlahan mengembun. Melihat energi hitam ini, semua orang tercengang. Banyak orang memandang Feng Jingyan dengan kebingungan dan kebingungan di mata mereka. Tetapi saat ini, Feng Jingyan tidak menyipitkan mata, seolah dia tidak bisa melihat tatapan semua orang, tetapi matanya tertuju pada cincin itu. Gelombang aura menakutkan mulai mengembun dan terus meningkat, dan energi hitam secara bertahap mengembun menjadi bentuk manusia. 6 sosok manusia yang terkondensasi oleh kabut hitam sedang memegang pedang panjang yang kental di tangan mereka, tergantung di udara. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Jiwa yang tersisa dari alam gangguan. Tono melihat sosok manusia yang kental di atas panggung dan mengerutkan kening. Kenapa ada sisa jiwa di lembah Feng Yue? Mereka benar-benar menyegel sisa jiwa di arena. Pantas saja tidak ada yang bisa menerobos arena ini di alam rahasia gerbang gunung. Seseorang berteriak sangat tidak puas.
Bab 2308, Piala. Pada saat ini, di atas ring, 6 jiwa yang tersisa mengelilingi Dev, dan ditambah dengan aura Feng Wuhen, mereka terus menekan ke arah Dev. Saat ini, Dev berada dalam posisi yang dirugikan. Sekarang Dev berusia 1:7. Banyak orang mengkhawatirkan Dev. Sekarang lembah Feng Yue telah mengungkapkan kartu asnya, saya khawatir akan sulit bagi Dev untuk pergi hari ini. Feng Jingyan, mengapa kamu mendapatkan begitu banyak sisa jiwa dari lembah Feng Yue? Apakah kamu juga memiliki sarana untuk memurnikan jiwa yang tersisa? Apakah karena budidaya jahat? Tan Ri bertanya pada Feng Jingyan dengan keras. Bagaimanapun juga, pemurnian jiwa yang tersisa dibenci oleh dunia kultivator abadi, hanya kultivator jahat yang akan melakukan hal seperti itu. Sekarang lembah Feng Yue telah mengungkapkan 6 jiwa yang tersisa sekaligus, itu pasti akan menimbulkan pertanyaan semua orang. Apakah memiliki jiwa yang tersisa berarti Anda adalah seorang kultivator jahat? Jiwa-jiwa yang tersisa ini adalah piala saya, bukan? Feng Jingyan mendengus dingin, jelas dia sudah memikirkan tindakan balasan. Karena dia berani membiarkan Feng Wuhen mengungkapkan sisa jiwanya, dia tidak takut orang-orang ini menanyainya. Oke, saya tahu sisa jiwa lembah Feng Yue diperoleh mereka setelah mereka menghancurkan organisasi kultivator jahat. Tetapi untuk menghadapi seseorang dari dunia sekuler, lembah Feng Yue bahkan menggunakan sisa jiwanya. Ini sungguh mengesankan baginya. Yu Qian berkata tanpa ekspresi. Feng Jingyan tidak berkata apa-apa, dia tidak berani terlalu sombong di depan Yu Qian. Tuan Zefri, aku khawatir Tuan Dev sedang dalam masalah sekarang. Tan Ri berbisik kepada Tono. Tono sangat cemas saat ini, dia tidak menyangka masih ada sisa jiwa di lembah Feng Yue, dan mereka dilepaskan hanya dalam sebuah kompetisi. Tuan Yu, ini hanya sebuah kompetisi. Jika lembah Feng Yue melepaskan semua jiwa yang tersisa, bukankah itu akan membunuh orang? Menurut saya, Tono ingin mengikuti Yu Qian dan membiarkan Yu Qian membuat keputusan untuk Dev. Tapi Yu Qian tidak menunggu sampai Tono selesai, tapi melambaikan tangannya dan berkata, menggunakan sisa jiwa untuk bertarung tidak melanggar aturan, sama seperti Dev menggunakan harta di tubuhnya untuk bertarung. Jika kamu takut Dev dalam bahaya, kamu bisa membuatnya mengaku kalah sekarang. Saya jamin Feng Wuhen tidak akan berani mengambil tindakan lagi. Melihat hal tersebut, Tono hanya bisa menghela nafas tak berdaya, lalu berjingkat, tubuhnya jatuh langsung dari platform tinggi. Tuan Dev, ini hanya sebuah kompetisi. Anda tidak perlu berjuang keras. Jika Anda tidak bisa melakukannya, akui saja kekalahan. Tono membujuk Dev untuk mengaku kalah. Lagi pula, tidak masalah jika Anda mengaku kalah, Anda bisa terus bertanding nanti, selama Anda tidak kalah dalam 3 pertandingan. Dev melirik ke arah Feng Wuhen, yang sangat bangga, dan kemudian berkata kepada Tono, Elder Zefri, jangan khawatir. Saya berkata saya akan menghajarnya, dan saya harus mengalahkannya. Sekarang anak ini telah jika dia adalah seorang kultivator jahat, maka saya tidak hanya akan menghajarnya, tetapi saya juga akan membiarkan dia memakannya. Dev tampak tidak takut sama sekali saat menghadapi Feng Wuhen dan 6 jiwa yang tersisa. Melihat perkataan Dev, Tono tidak punya pilihan selain mundur, dia tidak berani memerintahkan Dev. Ayah, apakah menurutmu Tuan Dev bisa menang? Menurutku dia sangat percaya diri. Nora bertanya pada Tono dengan suara rendah. Tono menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu apakah Tuan Dev memiliki rahasia yang tidak saya ketahui. Dia juga memiliki harimau yang menyala-nyala. Jika dia melepaskan harimau yang menyala itu, apakah dia punya peluang untuk menang? Nora bertanya. Jiwa yang tersisa ini adalah ilusi. Meskipun macan api sangat kuat, ia tidak dapat digunakan untuk menghadapi sisa jiwa ini meskipun ia kuat. Itu tergantung pada apakah Tuan Dev memiliki sarana untuk menangani sisa jiwa. Tono menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, mendengar bahwa Dev akan menghajarnya dan memaksanya memakannya, Feng Wuhen tidak bisa menahan perasaan sangat marah. Nak, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku akan menjadikanmu bonekaku, dan aku akan membuatmu berlutut di depanku selamanya. Feng Wuhen mengertakkan gigi, sudut matanya terus bergerak-gerak, dan kemarahan di matanya membara. Bab 2309, Trik Kecil. Kamu memiliki kemampuan untuk mengubahku menjadi apapun, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Bahkan jika kamu memanggil jiwa yang tersisa, itu akan sia-sia. Kamu adalah pecundang.
Sebagai seorang biksu, kamu sebenarnya melatih keterampilan jahat dan ingin mengambil jalan pintas. Kamu orang seperti ini lebih buruk dari sampah. Dev mengejek Feng Wuhen. Feng Wuhen gemetar karena marah, mengertakkan gigi dan berkata, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian hari ini. Mengikuti auman Feng Wuhen, 6 jiwa yang tersisa langsung menyerang Dev. Untuk sementara, hanya beberapa sosok yang terlihat di atas ring, dan mereka terus menyerang Dev secara bergantian, aura menakutkan meledak di atas ring dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin, meskipun jiwa-jiwa yang tersisa ini kehilangan tubuh aslinya dan kekuatannya sangat berkurang, 6 jiwa yang tersisa di alam gangguan lebih dari cukup untuk menghadapi Dev, yang hanya memiliki gangguan alam ketiga. Feng Wuhen memperhatikan dengan tenang dari samping, memperhatikan nafas yang terus-menerus membombardir Dev, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Feng Wuhen. Pedang ilahi 9 bayangan. Tiba-tiba, Dev berteriak keras, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangan Dev meledak dengan cahaya keemasan. Kemudian sosok Dev mulai bergetar, dan setiap kali dia bergetar, ada sosok yang tertinggal. Pada akhirnya, 6 sosok berdiri dengan tenang di atas panggung. Rasanya seperti 6 Dev yang identik tiba-tiba muncul, memegang pedang pembunuh naga dan tampak muram. Melihat pemandangan ini, Feng Wuhen mendengus dingin, "Nak, siapa yang kamu coba takuti dengan menggunakan ilusi di sini? Biarpun kamu bisa berubah menjadi lebih banyak figur, terus kenapa? Itu tidak akan mengubah apapun." Feng Wuhen tahu bahwa Dev hanya menggunakan ilusi, dan sosok itu tidak memiliki kekuatan menyerang sama sekali. Tujuannya adalah untuk mengacaukan garis pandang sehingga menciptakan peluang bagi diri saya sendiri. Feng Wuhen melihat sekilas tipuan Dev, jadi dia tidak takut sama sekali. Benarkah? Tidak ada yang bisa diubah. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan beberapa sinar cahaya keemasan tersebar, kemudian 6 klon bayangan mengangkat pedang pembunuh naga pada saat yang sama, dan kemudian menebas dengan satu pedang, dan 6 aura menakutkan melesat ke depan ke arah waktu yang sama. Gluduk. Merasakan aura menakutkan yang mengguncang bumi, Feng Wuhen tercengang, dia tidak tahu bagaimana klon bayangan yang berubah ini bisa memiliki kekuatan serangan. Feng Wuhen buru-buru mengendalikan 6 jiwa yang tersisa dan mulai bertarung langsung dengan klon bayangan Dev. Dev memandang Feng Wuhen dengan dingin, jika Anda memiliki cara lain, gunakan saja. Feng Wuhen berdiri tertegun di tempat, matanya penuh rasa tidak percaya. Jangan takut. Sekalipun klon bayangannya memiliki kekuatan tertentu, kekuatan spiritual yang dikonsumsinya masih ada di tubuhnya sendiri. 6 klon bayangan tersebut mengonsumsi kekuatan spiritual dalam jumlah besar setiap menitnya. Jika kamu terus bertarung dengannya, dia akan segera kelelahan, dan jiwa kita yang tersisa tidak perlu menghabiskan kekuatanmu sama sekali. Sementara Feng Wuhen tetap di tempatnya, Feng Jingyan menggunakan teknik transmisi suara untuk mengatakannya. Sekilas Feng Jingyan dapat mengetahui bahwa klon Dev tidak dapat memiliki kekuatan serangan sendiri, alasan mengapa klon ini dapat menyerang adalah karena mereka mengonsumsi energi spiritual di tubuh Dev untuk mendukung mereka. Ketika Feng Wuhen mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi sangat rileks, dan wajahnya menjadi sombong lagi dan berkata, "Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. 6 klon bayangan akan menghabiskan banyak kekuatan spiritualmu. Aku takut itu akan hampir habis saat kamu melakukannya. Sekarang, aku bisa meremukkanmu sampai mati hanya dengan satu jari." Feng Wuhen mengikuti Dev, dan Dev tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkannya lebih lama lagi, jadi dia memimpin dalam melancarkan serangan. Saya melihat kristal naga di dada Dev mulai memancarkan cahaya, dan tubuhnya perlahan melayang, dan kemudian api biru tiba-tiba muncul dari tubuh Dev. Saat tubuh Dev terbakar, 6 klon bayangan juga mulai terbakar. Bab 2310, saya tidak akan kalah. Jiwa yang tersisa tidak memiliki tubuh. Meskipun tidak dapat menerima kerusakan yang berarti, api yang membakar tubuh Dev memang merupakan api spiritual. Api spiritual adalah cara terbaik untuk menangani hal-hal seperti jiwa yang tersisa. Api spiritual, Dev benar-benar menyalakan api spiritual. Seseorang mulai berteriak. Segera, 6 jiwa yang tersisa terbakar bersama dengan klon bayangan Dev. Terdengar suara gemuruh satu demi satu, dan beberapa sinar api melonjak ke atas ring. Hanya butuh beberapa saat, 6 jiwa yang tersisa langsung musnah, dan klon bayangan Dev juga menghilang bersamanya. Sekarang, kita bisa melakukan duel yang adil lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah.
Untuk sesaat, langit dan bumi berguncang, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Energi spiritual ini memasuki tubuh Dev dan langsung diubah menjadi kekuatan spiritual dengan teknik kondensasi jantung. Kemudian kekuatan spiritual ini terfokus pada pedang pembunuh naga, membentuk cahaya pedang yang menakutkan. Aku tidak akan pernah kalah darimu. Feng Wuhen meraung, mengayunkan pedang panjang di tangannya ke depan dadanya, dan perisai cahaya langsung muncul. Melihat perisai cahaya di depan Feng Wuhen, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini adalah keterampilan unik lembah Feng Yue, dan Feng Wuhen benar-benar mempelajarinya. Banyak orang tidak menyangka bahwa Feng Jingyan begitu menghargai Feng Wuhen dan mengajarinya keterampilan unik lembah Feng Yue sejak dini. Tapi Dev tidak peduli sama sekali, melihat Feng Wuhen masih berjuang sampai mati, senyuman muncul di bibirnya, dan kemudian dia tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang itu seperti kilat, membawa kekuatan yang menggetarkan surga, menyebabkan ledakan, dan langsung tiba di depan Feng Wuhen. Boom! Cahaya pedang menghantam perisai cahaya di depan Feng Wuhen dengan keras, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Feng Wuhen hanya merasakan tekanan besar datang padanya, dan kemudian kakinya kokoh di tanah, dan perisai cahaya di depannya memblokir pedang Dev. Ketika Feng Wuhen melihat ini, dia sangat gembira dan tertawa keras, dengan sedikit kekuatanmu, kamu tidak dapat menembus perisai cahayaku sama sekali. Ya. Dev mengangkat sudut mulutnya dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Kali ini, cahaya pedang yang mampu menembus kehampaan muncul, sebelum Feng Wuhen sempat bereaksi, perisai cahaya di depannya langsung berubah menjadi titik cahaya dan melayang langsung ke udara. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Feng Wuhen bahkan menunjukkan kartu truf lembah Feng Yue 6 jiwa sisa dari alam pengalih perhatian bahkan menggunakan perisai cahaya, namun meski begitu, mereka tetap tidak dapat memblokir serangan Dev. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev, seorang biksu di dunia sekuler, jauh lebih kuat daripada kekuatan banyak orang di keluarga alam rahasia. Kekuatan orang ini meningkat terlalu cepat. Feng Jingyan memandang Dev dari platform tinggi, wajahnya penuh kesungguhan. Tono tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata Feng Jingyan. Feng Jingyan sama sekali tidak mengenal Dev dan belum pernah bertemu Dev, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Dari sudut pandang ini, Feng Jingyan seharusnya mengetahui kekuatan Dev, jadi dia berkata bahwa kekuatan Dev meningkat dengan cepat. Feng Jingyan, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak mengenal Tuan Dev sebelumnya? Tono bertanya pada Feng Jingyan. Feng Jingyan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah Feng Jingyan selesai berbicara, dia berbalik dan berhenti berbicara dengan Tono. Melihat Feng Jingyan seperti itu, Tandri berbisik, Tuan Zefri, saya pikir orang ini mengenal Tuan Dev. Bahkan jika dia belum pernah bertemu dengannya, dia pasti sudah mendengarnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Sudah jelas bahwa dia mengetahui kekuatan Tuan Dev sebelumnya. Mengapa dia, seorang pemilik lembah di alam rahasia, ingin mengetahui kekuatan Tuan Dev? Tono tidak mengerti mengapa Feng Jingyan ingin mengenal Dev, lagi pula, Dev bahkan tidak mengetahui 8 alam rahasia sebelumnya. Bab 2311, tidak ada pilihan. Saya ingat Anda mengatakan bahwa 8 alam rahasia terhubung dengan Sekte Hati Iblis. Hanya saja siapa di 8 alam rahasia yang terhubung dengan Sekte Hati Iblis tidak diketahui. Sekarang tampaknya Feng Jingyan ini sangat mencurigakan. Ada sisa jiwa di lembah Feng Yue, dan dia juga sangat mengenal Tuan Dev. Sebagai pemilik lembah, jika dia tidak berkolusi dengan Hati Iblis Sekte, kenapa dia? Apakah Anda tahu kekuatan Tuan Dev? Tandri mengikuti Tono untuk menganalisis. Ketika Tono mendengar apa yang dikatakan Tandri masuk akal, dia melirik Feng Jingyan, dan kemudian bersiap mencari kesempatan untuk memberitahu Dev tentang hal itu. Yukian di samping mendengar percakapan antara Tandri dan Tono, jadi dia datang dan berkata, perhatikan pertandingannya baik-baik dan jangan membuat kecurigaan yang tidak perlu. 8 alam rahasia kita harus bersatu. Sekarang sepertinya Dev benar-benar tidak sederhana. Diperkirakan Feng Wuhen akan segera dikalahkan. Yukian maju, dan Tandri serta Tono tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, Feng Wuhen sedang berada di atas panggung, dahinya dipenuhi keringat dingin, dia tidak menyangka sisa jiwa yang dia lepaskan akan begitu rentan. Selain itu, perisai cahayanya sendiri dipatahkan oleh 2 pedang Dev pada saat ini, Feng Wuhen juga merasakan ketakutan baru.
Melihat Feng Wuhen ketakutan, Dev tahu bahwa dia pasti akan menang. Feng Wuhen sudah takut dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa ini akan mempengaruhi kinerja seseorang. Karena kamu takut, makan saja kotoranmu dan akui kekalahan. Aku akan menghajarmu habis-habisan, dan itu tidak akan terlihat bagus. Dev memegang pedang pembunuh naga dan tersenyum dingin. Nak, jangan terlalu sombong, aku tidak akan pernah mengaku kalah. Meskipun Feng Wuhen ketakutan, dia tidak bisa mengaku kalah, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat ketakutan batinnya. Karena kamu tidak takut, lanjutkan. Setelah Dev mengatakan itu, pedang pembunuh naga sekali lagi memancarkan cahaya pedang yang menakutkan. Kali ini, pedang pembunuh naga berdengung seperti naga. Merasakan aura yang terpancar dari pedang pembunuh naga Dev, tangan Feng Wuhen yang memegang pedang itu sedikit gemetar. Potong. Dev mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang berada di depan Feng Wuhen dalam sekejap. Feng Wuhen mengeluarkan raungan marah dan mengayunkan pedang panjang di depannya, dengan putus asa menahan cahaya pedang Dev. Dang dang dang. Pedang panjang di tangan Feng Wuhen mengeluarkan suara berdentang, diikuti dengan api, dan tubuh Feng Wuhen langsung terbang mundur. Melihat pedang panjang di tangan Feng Wuhen, pedang itu telah pecah menjadi beberapa bagian dan berserakan di tanah. Semua orang melihatnya dengan kaget. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Dev telah menghancurkan semua metode Feng Wuhen. Jiwa yang tersisa dibakar, perisai cahaya dihancurkan, dan sekarang bahkan pedang panjang di tangannya pun hancur. Kalian pasti tahu kalau pedang panjang di tangan Feng Wuhen bukanlah benda fana, melainkan dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedang Dev. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa Feng Wuhen akan dikalahkan. Feng Jingyan di platform tinggi juga memasang wajah serius saat ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Feng Wuhen bangkit dari tanah dan menatap Dev dengan mata penuh amarah. Dia adalah putra kebanggaan lembah Feng Yue, jenius tertinggi. Dia menerima biografi master yang sebenarnya di usia muda, dan sekarang dia dipukuli berkeping-keping oleh seseorang dari dunia sekuler. Ini sungguh memalukan dan terhina. Feng Wuhen tahu bahwa jika dia kalah kali ini, lembah Feng Yue tidak akan lagi memiliki tempat untuknya, dan bahkan 8 alam rahasia tidak akan memiliki tempat untuknya. Dia telah menggoda dan bermain dengan begitu banyak wanita sebelumnya, tanpa Feng Yue Gu yang mendukungnya, akankah orang-orang itu melepaskannya? Jelas itu tidak mungkin, dia mungkin akan dipotong-potong. Jadi Feng Wuhen tahu bahwa dia tidak boleh kalah, sama sekali tidak, kalau tidak dia akan mati. Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya pilihan. Setelah Feng Wuhen mengetahuinya, rasa takut di hatinya lenyap, lalu dia melihat Feng Wuhen mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seolah sedang memegang sesuatu di tangannya. Murid jahat, jangan lakukan ini. Ketika Feng Jingyan di platform tinggi melihat tindakan Feng Wuhen, matanya melebar dalam sekejap, lalu dia melompat dan hendak melompat ke atas ring. Bab 2312, Pengorbanan. Ketika Tono melihat ini, dia segera mengambil tindakan, dan Tandri juga segera menghentikannya. Feng Jingyan, aturan kompetisi ring adalah tidak ada yang boleh memasuki ring sebelum pertarungan selesai. Kamu secara terang-terangan melanggar aturan. Tono tahu bahwa Dev pasti menang, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan Feng Jingyan. Feng Jingyan dihentikan oleh Tono dan Tandri. Dia juga sangat marah dan langsung mengambil tindakan. Tetapi ketika beberapa orang mengambil tindakan, Yukian melambaikan tangannya dan berkata, konferensi alam rahasia baru saja dimulai kembali, dan Anda secara terbuka mengambil tindakan di konferensi tersebut. Apakah Anda tidak menganggap saya serius? Raungan Yukian bergema di seluruh alun-alun, dan Tono serta Feng Jingyan berhenti. Kali ini, Feng Wuhen yang berada di atas panggung, mengangkat tangannya dan berteriak ke langit, saya bersedia mengorbankan hidup saya untuk mendapatkan berkah iblis. Bersamaan dengan raungan Feng Wuhen, awan gelap tiba-tiba memenuhi langit, dan bola cahaya hitam langsung jatuh ke tangan Feng Wuhen yang terangkat. Segera, bola cahaya hitam memasuki tubuh Feng Wuhen mulai meratap kesakitan, tubuhnya terpelintir dan berubah bentuk, dan dia jatuh ke tanah. Tubuh Feng Wuhen sepertinya kehabisan darah karena sesuatu, seketika menjadi kering, dan nafas di tubuhnya juga dengan cepat menghilang, seolah-olah dia sudah mati. Saat ini, semua orang bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Feng Wuhen. Apakah dia berencana bunuh diri? Feng Wuhen ini memang seorang kultivator jahat. Dia baru saja melakukan pengorbanan dari dunia iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, pengorbanan semacam ini memiliki resiko tertentu.
Jika pengorbanan tersebut tidak berhasil, dia akan mati. Tono melihat penampilan Feng Wuhen dan berkata dengan keras. Saya baru saja memanggil jiwa yang tersisa, dan saya merasa Feng Wuhen adalah seorang kultivator jahat, dan sekarang dia langsung menggunakan teknik dunia iblis. Ini 100% adalah seorang kultivator jahat. Haruskah Feng Jingyan menjelaskannya? Tanri memandang Feng Jingyan dan bertanya. Tanri baru saja menebak bahwa lembah Feng Yue pasti ada hubungannya dengan sekte hati iblis, dan sekarang tampaknya sudah pasti. Belum lagi betapa jeleknya wajah Feng Jingyan saat ini, sekarang Feng Wuhen menggunakan gerakan ini, itu sama saja dengan mengakui fakta bahwa dia mempraktikkan seni jahat. Murid jahat ini sebenarnya mempraktikkan keterampilan jahat di belakangku. Aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Pada titik ini, Feng Jingyan hanya bisa menyalahkan Feng Wuhen dan pura-pura tidak tahu. Feng Jingyan, muridmu sedang berlatih seni bela diri. Jika kamu mengatakan kamu tidak tahu, siapa yang akan mempercayainya? Menurutku kamu pasti terhubung dengan sekte hati iblis di lembah Feng Yue. Tono berkata dengan lantang bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menekan lembah Feng Yue. Tono, tolong jangan meludahi orang lain. Sangat mustahil bagi Feng Jingyan untuk mengakuinya. Oke, jangan berdebat. Kita akan membicarakannya setelah kejadian ini. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Feng Wuhen pada akhirnya. Yu Qian berbicara, sekali lagi menghentikan pertengkaran antara Tono dan Feng Jingyan. Pada saat ini, Dev yang berada di atas ring memandang Feng Wuhen yang seperti mumi, dan mengerutkan kening, karena dia dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan sedang berubah di tubuh Feng Wuhen. Nafas seperti itu seolah-olah keluar dari jurang neraka, membuat orang bergidik. Tubuh Feng Wuhen mulai pulih perlahan, dan kulit aslinya yang seperti mumi mulai memiliki daging dan darah, dan aura menakutkan juga meningkat. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa Feng Wuhen tidak dapat sepenuhnya berubah, jadi dia mengambil pedang pembunuh naga dan menebas Feng Wuhen dengan satu pedang. Cahaya pedang melonjak ke langit, lalu jatuh dengan keras, langsung mengenai tubuh Feng Wuhen. Tubuh Feng Wuhen langsung terpotong menjadi dua bagian, dengan darah berceceran di mana-mana. Melihat Feng Wuhen dipotong menjadi dua bagian, Dev menghela nafas lega. Tetapi sebelum Dev selesai berbicara, dia melihat tubuh Feng Wuhen pulih dengan cepat, dan kemudian terus berkembang. Bab 2313, Pembicaraan Konyol. Melihat adegan ini, Dev mengerutkan kening. Yang lain sangat terkejut. Feng Wuhen terputus dan masih bisa disembuhkan. Ini jelas merupakan tindakan jahat. Sepertinya saya harus mengungkapkan kekuatan saya yang sebenarnya untuk menghadapi Anda, seorang kultivator jahat. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya perlahan bangkit, lalu dia menutup matanya sedikit. Saat ini, di atas ring, tubuh Feng Wuhen berubah dengan cepat, semua orang melihat kulit tubuh Feng Wuhen terus-menerus mengelupas, tubuhnya juga membengkak, dan seluruh wajahnya mulai berubah bentuk, dan akhirnya menjadi seperti monster. Dari tubuh Feng Wuhen, aura menakutkan dan berbahaya muncul. Aura ini menjadi semakin kuat, begitu kuat sehingga banyak orang di sekitarnya mulai mundur, dan beberapa gadis bahkan takut hingga menangis melihat penampilan Feng Wuhen. Feng Wuhen ini telah menjadi sangat jahat. Kita harus bekerja sama untuk membasminya. Ketika Tono melihat ini, dia takut Dev bukan lawan Feng Wuhen, jadi dia menyarankan. Ya, Feng Wuhen ini sekarang benar-benar monster, dan kami tidak akan pernah mentolerirnya. Tanri juga menggema. Tetapi hanya dua orang yang berteriak untuk membunuh Feng Wuhen, dan tidak ada orang lain di 8 alam rahasia yang berbicara, ekspresi wajah semua orang sangat aneh dan rumit. Tono memandang kerumunan dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya, mengapa kamu tidak berbicara? Sebagai biksu ortodoks, kita harus berselisih dengan monster dan monster ini. Apakah kamu lupa ajaran dan misi leluhurmu? Tetapi meskipun Tono mengatakan ini, tidak ada yang mengatakan apa-apa, jadi Tono memandang Yu Qian dan bertanya, Tuan Yu, katakan padaku, apakah Feng Wuhen perlu dimusnahkan? Tidak peduli apa Feng Wuhen, dia tetap di atas panggung. Itu masalah antara dia dan Dev. Tidak ada yang bisa ikut campur. Mari kita tunggu sampai pemenangnya ditentukan dan kita turun dari ring. Yu Qian berkata tanpa ekspresi. Mendengar perkataan Yu Qian, Tono terdiam, dia tidak menyangka Yu Qian akan berpikir seperti ini. Tapi sekarang setelah Yu Qian mengatakannya, tidak ada gunanya Tono merasa cemas lagi, dia hanya bisa berharap Dev bisa mengalahkan Feng Wuhen di atas ring. Roar. Di atas panggung, Feng Wuhen mengeluarkan raungan yang tumpul, seperti binatang buas.
Kemudian tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan aura menakutkan meledak dalam sekejap, melayang ke segala arah. Saat ini, tinggi Feng Wuhen mencapai beberapa meter yang menakutkan, dan orang-orang di sekitarnya seperti kurcaci di bawah kakinya. Dengan mata merah, rambut acak-acakan, dan kabut hitam mengelilingi tubuhnya, Feng Wuhen tampak seperti iblis yang baru saja melarikan diri dari neraka. Kekuatan iblis ini sangat kuat. Feng Wuhen mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan tubuhnya, dan hatinya terkejut. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan penampilannya, dia hanya peduli pada kekuatannya dan apakah dia bisa membunuh Dev. Feng Wuhen mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh arena bergetar sesaat, dan bahkan seluruh alun-alun terasa seperti gempa bumi. Menatap Dev di udara, Feng Wuhen tersenyum, hahaha, saya berhasil, saya ingin melihat siapa yang berani bertarung dengan saya. Bersamaan dengan tawa liar Feng Wuhen, nafas mulai meledak ke segala arah, ruangan bergetar, dan nafas gila melonjak ke segala arah. Banyak orang di sekitar terpesona oleh aura mengerikan ini. Setelah melihat ini, Yu Qian di platform tinggi melambaikan telapak tangannya, dan penghalang yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyelimuti sekeliling cincin, menghalangi aura menakutkan. Dengan penghalang ini, semua orang berani mendekati ring, melihat tatapan menakutkan Feng Wuhen, Nora, Hani dan Hou Zhen semua menjadi gugup. Mereka tidak tahu apakah Dev adalah lawan Feng Wuhen. Jangan gugup, Dev akan mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Feng Wuhen telah sepenuhnya dirasuki setan, jadi Dev jelas bukan tandingannya. Kal mengucapkan kata-kata sinis di samping Hani. Bab 2314, melepaskan harimau api. Diam. Hani menatap tajam ke arah Kal. Lalu apa yang sedang dilakukan Dev? Apa menurutmu kamu bisa menghindari Feng Wuhen dengan melayang di udara seperti ini? Di platform atas, seseorang memandang Dev dengan bingung. Dev terhenti di udara saat ini, tubuhnya tidak bergerak, matanya sedikit tertutup, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa kekuatan naga di tubuh Dev terus meningkat, dan kemudian berkumpul di awan di atas kepalanya, kemudian 9 naga emas muncul, dan 9 naga emas ini mengelilingi jam pola naga dan terus mengayunkan tubuh mereka. Lonceng bertanda naga ini adalah senjata ajaib kuno. Dev tahu bahwa Feng Wuhen telah menjadi iblis dan dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia memutuskan untuk menggunakan jam bertanda naga ini dengan paksa. Namun, jika senjata sihir kuno semacam ini digunakan secara sembarangan, itu akan mendapat serangan balik, tetapi sekarang, Dev tidak bisa mempedulikannya lagi. Kekuatan naga yang tak terhitung jumlahnya terus merembes keluar dari tubuh Dev, hampir tanpa syarat. Pada saat ini, kristal naga di tubuh Dev bersinar semakin redup. Sejumlah besar kekuatan naga keluar dari tubuhnya, dan tubuh Dev sedikit gemetar, namun meski begitu, Dev masih mengertakkan gigi dan bertahan, karena dia belum merasakan jam pola naga diaktifkan. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Yu Qian sepertinya merasakan perubahan di atas awan, dan aura itu membuatnya merasakan sedikit bahaya. Dev hanyalah seorang biksu dalam gangguan tingkat ketiga, bagaimana dia bisa memancarkan aura yang membuatnya merasa berbahaya? Yu Qian tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dev. Feng Wuhen juga mendapat firasat buruk, dia menatap langit yang tenang dan mengerutkan kening. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan. Tiba-tiba, Feng Wuhen mengambil tindakan, dan tubuh besarnya seperti roket, menghantam Dev. Suara terobosan langit meraung, alam semesta bergetar, dan kehampaan runtuh. Dev merasakan aura menakutkan ini dan sangat cemas, karena pada saat ini, lonceng pola naga masih belum bereaksi. Melihat Feng Wuhen begitu dekat di depan matanya, keringat dingin mengucur di dahi Dev. Tiba-tiba, Dev sepertinya memikirkan sesuatu, dengan pemikiran di benaknya, cincin penyimpanan terbuka, dan harimau yang menyala itu langsung keluar. Kemunculan Flame Tiger yang tiba-tiba membuat Feng Wuhen tertegun sejenak, ia tidak pernah membayangkan monster tiba-tiba muncul di atas panggung. Justru karena penampilannya yang terkejut, tubuh besarnya langsung terlempar ke tanah oleh harimau yang menyala-nyala. Feng Wuhen menghempaskan harimau yang menyala-nyala itu dengan satu pukulan, lalu berdiri, harimau yang menyala-nyala itu juga bertambah besar, mengaum dari mulutnya, dan menatap Feng Wuhen dengan mata penuh semangat. Fire Tiger, bagaimana monster seperti itu bisa tiba-tiba muncul di panggung ini? Harimau yang menyala-nyala ini muncul dari udara tipis. Mungkinkah alam rahasia monster-monster memiliki jalan rahasia yang mengikuti alam rahasia ini? Ini luar biasa, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya.
Ketika semua orang melihat Flame Tiger muncul, mereka semua mulai berbicara dan bahkan panik. Jika alam rahasia monster-monster memiliki jalan rahasia di sini, dan monster-monster itu datang ke sini melalui jalan itu, bukankah itu merepotkan? Tetapi orang-orang di platform tinggi dapat melihat dengan jelas bahwa Dev telah melepaskan harimau yang menyala-nyala itu. Dev ini, di atas panggung, melepaskan monster untuk membantu. Bukankah itu hanya pelanggaran aturan? Saat ini, seseorang bertanya. Tapi begitu dia selesai berbicara, Tono menjawab, kemudian Feng Wuhen memanggil 6 jiwa yang tersisa, tapi kenapa dia tidak melihatmu berbicara atau mengatakan dia melanggar aturan? Kata-kata Tono langsung membungkam orang-orang yang ragu. Ini sangat menarik. Dev ini menjadi semakin sulit bagiku untuk memahaminya. Peter, yang selama ini diam, sekarang berbicara, dengan sedikit apresiasi pada Dev di matanya. Sungguh luar biasa bahwa seorang biksu muda di alam gangguan ketiga dapat menjinakkan harimau yang menyala-nyala. Mata Yukian juga penuh rasa ingin tahu tentang Dev. Bab 2315, sudah berakhir. Merasakan keingintahuan semua orang tentang Dev, Tono sedikit takut, dan dia mulai menyesal membawa Dev ke konferensi rahasia ini. Lagi pula, jika kekuatan Dev saat ini bersinar di konferensi alam rahasia dan diperhatikan oleh orang-orang ini, maka hidup akan sulit di masa depan. Karena Tono tahu, jangan lihat orang-orang di 8 alam rahasia yang sepanjang hari membual bahwa mereka adalah biksu ortodoks yang mampu menaklukkan iblis dan iblis. Faktanya, mereka semua adalah orang-orang yang rakus, dan mereka bisa melakukan apa saja demi keuntungan dan sumber daya. Bahkan ada beberapa hal yang lebih kejam dari beberapa setan. Saat ini di arena, Feng Wuhen sudah bertarung dengan Flame Tiger. Feng Wuhen yang dirasuki setan sama sekali tidak takut pada harimau yang menyala-nyala, tetapi harimau yang menyala-nyala itu mencoba yang terbaik untuk menghentikan Feng Wuhen agar tidak mendekati Dev. Meskipun tubuh harimau api sudah dipenuhi bekas luka saat ini, dia masih meraung, matanya tegas, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Kamu adalah binatang buas, mengapa kamu berusaha keras untuk melindungi Dev? Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Feng Wuhen marah, tinjunya terbungkus kabut hitam, dan dia meninju harimau api. Harimau api itu meraung dengan marah dan langsung menerkamnya. Boom! Dengan suara keras, tubuh Flame Tiger terbang keluar, dan kemudian menghantam ring dengan keras. Blazing Tiger berusaha mati-matian untuk berdiri, tapi dia tidak bisa bangun sama sekali. Akhirnya, dia terjatuh ke tanah dengan lemah, muntah darah dari mulutnya, dan hanya matanya yang bergerak, membuktikan bahwa dia belum mati. Banyak orang di sekitar melihat bahwa Flame Tiger terluka parah, dan mereka segera menjadi serakah. Anda harus tahu bahwa bispil dari Flame Tiger adalah sumber yang bagus. Beberapa orang mulai mendekati Flame Tiger dengan senjata, berharap mendapatkan ramuan binatang dari Flame Tiger. Jika ada di antara kalian yang menyentuh harimau yang menyala-nyala ini, aku akan melawanmu sampai mati. Nora mengeluarkan pedang panjangnya dan berjaga di samping harimau yang menyala-nyala itu. Hou Zhen juga melangkah maju untuk menjaga Flame Tiger, siap mengambil tindakan terhadap mereka yang memiliki niat buruk kapan saja. Ketika Hani melihat ini, dia juga melangkah maju untuk menjaga harimau yang menyala itu, lagi pula, harimau yang menyala itu membantu Dev. Ketika semua orang melihat ini, mereka melepaskan keserakahan mereka. Saat ini, Feng Wuhen tidak lagi dihalangi oleh harimau api, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dev dengan dingin, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Setelah Feng Wuhen selesai berbicara, dia mengepalkan tangan besarnya dengan erat, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sekitar tinjunya. Pada saat ini, Dev tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya mulai jatuh perlahan, dan akhirnya berdiri di depan Feng Wuhen. Di depan Feng Wuhen, Dev sangat tidak berarti. Aku bisa menamparmu sampai mati hanya dengan satu tamparan sekarang. Feng Wuhen menatap Dev dengan tatapan jijik. Kamu benar, tapi sayang sekali kamu tidak bisa menamparku. Dev tersenyum tipis. Feng Wuhen tertegun sejenak, dan kemudian dia merasakan nafas yang mengerikan datang dari atas kepalanya, dan kemudian seluruh pikirannya mulai bergetar. Feng Wuhen segera mendongak, dan kemudian seluruh tubuhnya membeku. Jam bermotif naga, lihat cepat, itu jam bermotif naga. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Saya melihat bel besar jatuh dari langit dan langsung menuju ke arah Feng Wuhen.
Melihat jam bermotif naga, hati Feng Wuhen dipenuhi ketakutan, ia ingin menghindar, namun sudah terlambat, ia hanya merasa penglihatannya menjadi gelap dan langsung diselimuti oleh jam bermotif naga. Feng Wuhen panik dan memukul Dragon Mark Bell dengan seluruh kekuatannya, dengan tubuhnya yang besar, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat Dragon Mark Bell. Melihat dari luar, saya melihat lonceng pola naga mulai bergetar, dan bahkan telah diangkat dari tanah oleh Feng Wuhen. Namun pada saat ini, dengan raungan naga, 9 naga emas jatuh dari langit, langsung tenggelam ke dalam lonceng pola naga, dan berubah menjadi 9 pola naga. Dan jam pola naga tiba-tiba jatuh lagi, dan tidak ada gerakan sama sekali. Bersambung.